Hai sahabat Asyik Film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga hari-harinya selalu menyenangkan ya. Oke, agar itu tetap enjoy, tentunya jangan lupa bersyukur dan tetap full senyum di sepanjang hari. Oke, pada episode kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film seru yang berjudul Moonlight Mystique yang dirilis tahun 2025. Daripada penasaran ya adalah bagaimana kisah keseruan dan endingnya. Untuk itu tak usah berlama-lama, langsung saja siapin kopi udunnya dan sama-sama 1, 2, 3 semongko. Film dibuka di sebuah kota ujung etan bernama Kota Ning'an. Terlihat kedua putri pemimpin kota sedang dikejar sosok kabut hitam. Tak lain, ia merupakan siluman serigala hitam penyerap sukma. Dalam kondisi terdesak melihat adiknya pingsan, di sana Baesuo menghadap ke langit, memohon pertolongan pada sang dewa. Baesuo yang awalnya menganggap bahwa dewa tidaklah ada, di sana ia terkejut di saat melihat rembulan berubah menjadi ungu yang diiringi kemunculan sosok yang belum dikenal. Dengan nada lantang, ia berkata bahwa dirimulah yang akan saya kirim ke neraka. Menganggap bahwa sosok tersebut ialah dewa penolong, Baesuo meminta padanya agar bersedia menolong adiknya. Awalnya ia tak memiliki niatan untuk menolong klan manusia, sebab ia menilai manusia hanyalah makhluk lemah yang kebanyakan sambat apalagi tak punya uang. Namun karena ketulusan serta sebuah janji yang diucapkan, akhirnya ia menolong dan menyadarkan Aci sang adik. Nah, dari sinilah kita diberitahu bahwa dari kecil Baesuo memiliki cita-cita menjadi dewa, yang mana bukan hanya gemar mempelajari kitab-kitab berhubungan dengan ilmu sihir, namun ia juga kolektor segala jimat agar bisa meramal kapan jodoh seseorang datang. Singkatnya, beberapa hari setelah kejadian, Baesuo dibingungkan dengan penyakit yang dialami Aci. Sudah beberapa tabib kota yang datang. Mereka tak mampu menjelaskan apa penyakit yang dimiliki anaknya sehingga tak bisa bangun. Untungnya saat itu, seorang pendeta berhasil menyadarkan Aci dengan pil mujarab yang ia miliki. Sang pendeta itu kemudian memberitahu Baesuo bahwa Aci memiliki kehidupan yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Demi menolong Aci, tentu Baesuo merelakan sang pendeta membawa Aci pergi dari Kota Ning'an. Untuk menemani rasa kesepian, Baesuo mengadopsi seorang anak bakul tempe toko sebelah yang bernama Chong Zhao agar Baesuo sedikit terhibur. Hingga tak terasa, 20 tahun kemudian, terlihat keluarga Baesuo tetap sederhana dan romantis. Ketenangan dan kenyamanan tersebut juga dirasakan para penduduk yang terbebas dari pajak negara 12%. Di Kota Ning'an inilah juga terdapat organisasi ilmu putih penjaga keseimbangan yang memiliki tugas menjaga manusia dari ancaman siluman. Mereka ialah Sekte Lanling atau dikenal dengan Sekte Xian. Sesepuh yang sekaligus ketua sekte sengaja mengumpulkan semua muridnya untuk memberitahu bahwa ia merasakan sinyal siluman kuat di Kota Ning'an. Hal itu tentu berkaitan dengan hilangnya batu giok biru milik Dewi Bintang dan Bulan yang berumur 40.000 tahun. Meski batu giok tersebut tak aktif mengeluarkan kekuatan dahsyat, sang tetua mewanti-wanti dengan menduga bahwa misi siluman datang ke klan manusia untuk kembali mengaktifkannya. Baesuo yang dianggap gagal berlatih kultivasi apapun, dengan petunjuk senior asal Krilsun,
Malam harinya, ia datang di Balai Buji dengan tujuan bertemu dengan seorang dewa yang diceritakan oleh Nyonya Chu sebelumnya. Nah, disinilah kedatangan Baisuo dianggap mengacaukan hiburan para warga yang sedang asik melihat lekukan goyang jaipong. Sampai sini, tentu Baisuo merasa ditipu Nyonya Chu, sebab keberadaan seorang dewa tidak sama seperti buku yang ia baca. Karena penasaran dan sudah terlanjur basah, Baisuo mengatakan keinginannya di hadapan pengawal Changshan jika ia tertarik bertemu dengan pemimpin balai. Melihat kedatangan Fan Yue, terlihat bukan hanya penduduk, Baisuo juga terkesima dengan aura karismatiknya. Nah, dari sinilah kita diberitahu bahwa Fan Yue merupakan raja siluman wilayah ekstrim istana Hao Yue. Niat kedatangannya di klan manusia beberapa bulan ini tak lain untuk menemukan dan mengumpulkan energi demi bisa mengaktifkan batu giok biru. Awalnya Fan Yue mengira bahwa Baisuo ialah orang hebat ahli kungfu maupun spiritual. Setelah diendus-endus, ternyata ia hanyalah manusia biasa yang tak ada spesialnya. Menganggap diperlakukan tak sopan. Untungnya amarah Fan Yue dapat dikendalikan Changshan dengan berkata, wanita ini berbodi mulus bro. Di waktu yang hampir bersamaan, Baisuo dikejutkan kedatangan ayahnya yang sedang berpatroli, sebab akhir-akhir ini warganya banyak hilang yang diduga diculik oleh siluman. Mengira bahwa anaknya bersenang-senang di balai hiburan, tentu Bayu sangat marah padanya. Yang bahkan ia juga mengancam Fan Yue agar tak mengganggu anaknya lagi di kemudian hari. Akibat salah paham inilah, tentu Baisuo berusaha menjelaskan pada sang ayah. Nah, secara tak sengaja, Baisuo memegang batu mustika giok biru. Tentu Tianhua dan Changshan terkejut melihat kemampuan Baisuo yang bisa merespon mustika giok biru. Karena tak mau memperkeruh suasana, Baisuo berkata akan menemui Fan Yue kembali di lain hari. Setelah Baisuo pergi, di sana mereka penasaran dengan jati diri Baisuo, sebab dengan metode dan ribuan cara yang sudah mereka coba, sama sekali tak berhasil merespon apalagi mengaktifkan mustika batu giok biru. Karena tergiur dengan kehebatan mustika tersebut, terlihat pasukan siluman dari istana Leng Kun di bawah pimpinan Zhen Yu mulai menjarah murid sekte Xian demi mencari tahu keberadaan mustika. Zhen Yu dan sekte Xian tentu belum mengetahui bahwa mustika batu giok biru berada di tangan Fan Yue. Disinilah Zhen Yu mengutus Fu Ling masuk ke kota Ning'an untuk mencari tahu keberadaan mustika di klan manusia. Singkat cerita, malam harinya, tiba-tiba Baisuo berlari ketakutan melihat siluman serigala yang hendak memangsanya. Terlihat ia berusaha melemparkan jimat kertas dari kuil Sun, namun hal itu tak memiliki efek apapun bagi sang siluman. Aura kemunculan siluman pun juga dapat dirasakan Chang Zhao yang merupakan murid sekte Xian. Di saat melakukan pengejaran inilah, ia mempergoki seorang wanita penghibur yang tempo hari bertemu dengannya. Menyadari wanita tersebut siluman, tentu Zhao menanyakan untuk apa ia datang ke kota Ning'an. Karena kultivasinya yang masih rendah, Zhao memilih menyelamatkan para warga yang terkena racun serbuk bunga. Tak berhenti sampai di situ. Di sisi lain, Baisuo datang ke Balai Buji agar mendapat pertolongan Fan Yue. Disinilah Fan Yue menunjukkan tekniknya di hadapan Baisuo. Namun bukannya si siluman tersebut hancur, melainkan malah kekuatannya naik 100 kali lipat yang seketika menyerang Baisuo. Nah, disinilah Fan Yue dan kedua pengawalnya terkejut melihat batu mustika mengeluarkan reaksi, membuat perisai untuk melindungi Baisuo, yang bahkan batu mustika tersebut masuk ke dalam tubuh Baisuo.
Karena efek kekuatan spiritual, terlihat Bae-suo dan Fan Yue dibawa di sebuah tempat yang merupakan laut dewa. Sepintas, Bae-suo melihat sosok pemuda yang ngebuat ia ingat bahwa dewa itulah yang menyelamatkan dirinya di saat kecil. Fan Yue yang emosi, di sana ia berusaha menarik paksa tak segan membunuh Bae-suo demi mengeluarkan mustika giok biru. Namun, hal itu tentu nihil dilakukan, yang ngebuat Fan Yue bertanya-tanya siapa sosok Bae-suo sebenarnya. Dengan nada lembut, Bae-suo menjawab jika ia tak paham dengan apa yang ditanyakan oleh Fan Yue. Meski sudah berusaha mengeluarkan mustika giok biru, terlihat Fan Yue tak mampu melakukannya, yang bahkan di saat Fan Yue hendak membunuh Bae-suo, terlihat dirinya lah yang malah terluka parah. Sampai sini Fan Yue sadar bahwa mustika batu giok biru mengenali pemiliknya yang memilih Bae-suo dari klan manusia. Bae-suo yang tahu betul bahwa Fan Yue tak ingin kehilangan mustika batu giok biru. Di sana mereka membuat sebuah kesepakatan yang mana Bae-suo meminta bantuan Fan Yue agar bisa kembali membawanya di lembah laut Yueyin agar bisa bertemu dengan si tuan penyelamat. Dengan itu, tentu ia akan membantu segala hal yang diinginkan oleh Fan Yue. Singkatnya, setelah kembali, Bae-suo membuka buku catatan untuk mengetahui siapa sebenarnya Fan Yue. Akhirnya, dengan membaca karakter macam-macam spesies kemampuan siluman, Bae-suo mengetahui jika Fan Yue bukanlah sang dewa. Tak selang lama, terlihat Zhao menghampiri Bae-suo untuk ia ajak ngeden. Usut punya usut, Zhao ternyata menaruh perasaan yang mendalam pada Bae-suo. Nah, disinilah dengan ilmu penerawangan, Zhao mengetahui jika ada sesuatu di dalam tubuh Bae-suo. Karena Sekte Xian juga mencari mustika giok biru, di pertengahan malam, telah Zhao berusaha menarik paksa mengeluarkan mustika tersebut. Namun hal itu nihil ia lakukan. Karena tak ingin gegabah, Zhao memilih untuk tak melapor terkait hal itu pada sesepuh sekte. Namun secara tak sadar, mata-mata siluman istana Leng Kun mengetahui hal tersebut. Di sinilah ia melapor di hadapan Zhen Yu bahwa mustika giok biru berada di dalam tubuh wanita cantik asal klan manusia. Karena tak ingin Fan Yue berhasil, Zhen Yu memerintahkan Fu Ling untuk segera membawa wanita tersebut, yang bahkan Fu Ling juga mengungkapkan jika dirinya usah menyebarkan racun mematikan di kota Ning'an. Dan benar saja, esok harinya terlihat para warga mulai terjangkit penyakit gila. Tentu penyakit tersebut dapat menular dengan cepat jika seseorang terkena gigitannya. Dalam kondisi yang sudah mulai kacau, terlihat Fu Ling berhasil menemukan Bae-suo. Tentu dengan paksa, Fu Ling mengajak Bae-suo untuk ikut dengannya. Dalam kondisi terdesak, untungnya Fan Yue datang menyelamatkan Bae-suo. Melihat serangan yang dilesatkan, Fan Yue tentu tahu jika wanita tersebut utusan Zhen Yu demi mendapatkan mustika giok biru. Karena luka yang dialami cukup parah, terlihat Fu Ling tak mampu lagi bertahan untuk bisa kembali ke markas. Zhao yang tak sengaja melintas, yang merasa iba melihat seorang wanita dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Tentu dengan tergesa-gesa, ia membawa Fu Ling ke balai pengobatan. Sadar akan bencana, di sana Fan Yue berusaha mengajak Bae-suo pergi meninggalkan kota Ning'an. Tentu hal itu tak bisa ia turuti. Nah, disinilah tiba-tiba mustika giok biru membuka aji penerawangan agar Bae-suo mengetahui hal yang akan terjadi di kotanya. Dan benar saja, esok paginya telah semua warga kota menjadi zombie yang mengerikan. Di sana Tianhua melapor di hadapan Fan Yue jika saat ini para warga kota terkena racun zombie neraka. Paham dengan tindakan tersebut, Fan Yue mengatakan bahwa itu semua ialah tindakan Zhen Yu dan anak buahnya.
Fan Yue yang tak mau terburu-buru. Dirinya akan menunggu kemunculan level pembangkitan pertama Mustika Giok Biru yang tak akan lama lagi muncul di kota Ning'an. Fu Ling yang sudah sadar, terlihat ia kembali menyebarkan intisari racun zombie demi misinya berjalan lancar. Melihat ayahnya tergigit, Bae-Suo berusaha membantu sang ayah dan para prajurit. Dan benar saja, tanpa hitungan jam, Bae-Sun, sang pemimpin kota mulai berubah menjadi zombie, efek racun yang sudah menyebar di segala saraf otaknya. Sedangkan di sisi lain, Zhao baru sadar bahwa wanita yang ia tolong merupakan sosok siluman. Meski terdesak, Fu Ling sama sekali tak takut diancam, yang malah ia berkata jika nyawanya hilang, Fan Yue sama sekali tak peduli dengannya. Zhao yang tersurut emosi, terlihat ia datang ke Balai Buji meminta pertanggungjawaban atas bencana yang menimpa warga kota. Dinilai ilmu pengetahuannya yang masih cetek, Fan Yue berkata bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan racun neraka. Di sana Tianhua juga menambahkan bahwa ada kata di dalam batu. Bae-Suo yang kebingungan serta tak ingin melihat ayahnya menjadi lebih parah, ia berlari menuju Balai Buji demi mendapatkan obat penawar, yang bahkan Zhao juga memaksa Fan Yue agar memberikan penawar obat racun neraka. Melihat kedatangan Bae-Suo, Zhao menghentikan serangan serta menyembunyikan pedangnya. Atas rasa kecewa, terlihat Bae-Suo mulai membenci Zhao sebab selama 20 tahun ia menyembunyikan identitas sebagai murid dari Sekte Xian, yang padahal Bae-Suo menginginkan hal itu dari kecil. Zhao yang tak mau terjadi hal buruk, ia sengaja membuat mantra pelindung agar Bae-Suo tak bisa kembali ke kota. Dari perdebatan yang rumit, intinya Bae-Suo kecewa dan rasa kecewa tersebut semakin dalam setelah mendengar jika Sekte Xian tak bisa membuat atau menyembuhkan warga kota, bahkan ayahnya yang terkena racun zombie. Sedangkan di kota, pasukan sudah kewalahan menahan amukan warga yang terkena racun. Karena tak mungkin hanya berdiam dan pasrah, Bae-Suo akhirnya bisa menjebol mantra tersebut. Disinilah ia menemui Fan Yue. Ia sadar bahwa keinginan besar Fan Yue membangkitkan kekuatan legendaris Mustika Giok Biru. Tentu Bae-Suo menilai jika bencana yang terjadi memiliki sangkut paut dengan mustika yang berada di dalam tubuhnya. Nah, disinilah ia menunjukkan luka bekas gigitan agar Fan Yue mau menunjukkan dan memberi obat penawar untuk kesembuhannya. Fan Yue yang tak ingin Bae-Suo menjadi gila yang berakibat misinya gagal. Akhirnya, ia mengeluarkan biji bunga pemakan darah yang memiliki khasiat bisa menetralisir racun gila. Singkatnya, terlihat Bae-Suo mulai menanam biji tersebut sambil meneteskan darahnya. Tentu ia ingat perkataan Fan Yue bahwa semakin banyak darah yang keluar, maka semakin cepat pula bunga tersebut tumbuh. Tanpa memperhatikan kesehatan, Bae-Suo melakukan hal tersebut demi menolong ayahnya. Dengan meminum ramuan tersebut, terlihat Bae-Sun dapat sadar dan kembali normal. Penasaran dengan tanaman obat yang bisa menyembuhkan dirinya, terlihat Bae-Sun menanyakan kebenaran tersebut pada Bae-Suo, sebab Bae-Sun tahu jika racun yang menjarah warga kota tak bisa disembuhkan oleh apapun dan siapapun. Karena tak bisa berkata bohong dan menyembunyikan rahasia pada sang ayah,
Akhirnya, Baishu mengatakan ia menggunakan tanaman pemakan darah yang ia dapatkan dari Fan Yue. Dari sinilah Baishun sadar bahwa yang ia makan dan konsumsi selama ini merupakan darah anaknya sendiri. Sedangkan di sisi lain, Fan Yue yang tak ingin siluman istana Leng Queen ikut campur, telah ia mendatangi dan memperingati Zhen Yu untuk tak mengganggu Baishu jika ingin selamat. Meski digeletak, Zhen Yu tetap tak gentar demi mendapatkan mustika giok biru. Para warga yang mengetahui terdapat ramuan penawar, tentu mereka berkumpul demi mendapatkan obat tersebut. Nah, demi menyelamatkan putri yang ia cinta, Baishun memerintahkan Jenderal Wang untuk segera membawa Baishu pergi dari kota Ning'an. Tak hanya itu, saat Baishun juga menghanguskan bunga pemakan darah, ia tak ingin kesembuhan sebuah penyakit harus mengorbankan banyak nyawa manusia. Pagi harinya Baishu yang sadar, ia meminta Paman Wang untuk memutar balik kereta kuda menuju Ning'an. Karena sebuah titah, tentu hal itu tak mungkin ia lakukan. Dapat kabar bahwa Baishu meninggalkan kota Ning'an, Fan Yue yang khawatir. Saat ia menyusul kepergian Baishu demi memastikan apakah racun neraka berefek pada tubuhnya. Dalam keadaan yang kacau, terlihat guru besar Jin Yao Sekte Xian juga datang di sana. Fan Yue yang tak ingin aksi Baishu dihentikan, ia menyuruh Baishu pergi untuk membantu ayahnya, sedangkan ia akan menghadapi Jin Yao dan anak muridnya. Nah, disinilah Baishu melihat ayahnya yang berubah menjadi gila, serta dikhianati oleh para warga yang dianggap Baishun tak pantas menjadi pemimpin kota. Karena sudah dianggap zombie, tentu para warga mulai memukuli Baishun. Nah, dari sinilah Baishu akhirnya mengetahui bahwa racun gila sengaja disebarkan Fu Ling atas perintah Zhen Yu dari siluman istana Leng Kun. Akibat segel pembatas, tentu Baishu tak bisa berbuat apa-apa. Di sana ia hanya bisa melihat ayahnya yang kesakitan dan menggila. Di ujung kematian, Baishun memohon pada dewa agar bisa menyelamatkan warga kota Ning'an dari wabah yang dialami. Tentu ia akan merelakan darah dan nyawanya untuk memohon belas kasihan pada sang dewa. Melihat kenyataan tersebut, Baishu sangat shock, nangis berebes mili menghampiri sang ayah. Nah, dari sinilah kesedihan Baishu menjadikan salah satu formasi cakrawala mustika giok biru aktif, yang hal itu langsung disadari oleh Fan Yue, Zhen Yu, dan para pendekar sekte Xian. Karena dalam kondisi tak menguntungkan, Zhen Yu kabur meninggalkan tempat tersebut. Para warga yang sadar jika Baishu ialah dewa, di sana Jin Yu menghapuskan segala ingatan semua warga demi menutupi segala kejadian di kota Ning'an. Fan Yue yang awalnya akan membawa Baishu pergi, tindakan tersebut ia tunda. Ia akan membawa Baishu setelah Baishun sudah dimakamkan dengan tenang. Sedangkan di dalam istana, Terat Fu Ling dihukum siksa akibat gagal membawa Baishu. Mengetahui Fu Ling menyimpan hubungan dan perasaan spesial pada Zhao, Zhen Yu menyuruhnya untuk menarik Zhao bergabung di istana Leng Kun. Ia memberi batas waktu selama 1 bulan. Jika hal itu gagal,
maka dirinya tak segan untuk menghabisi nyawa Zhao. 依你之言，多给你一些时间。 Atas ketidakmampuan dan selalu dianggap lemah, Bai Suo akhirnya mau pergi bersama Fan Yue menuju istana Hao Yue demi belajar ilmu untuk membalas sebab kematian ayahnya. Namun di sana Bai Suo tak ingin dikendalikan Fan Yue sebab ia memiliki jalan dan arah tersendiri, yang bahkan Bai Suo juga sering mengancam Fan Yue. Karena tak ingin selalu digeretak, Fan Yue menantang Bai Suo. Jika ia mampu, dirinya tak akan lagi mengganggu Bai Suo terkait keberadaan mustika giok biru yang berada di dalam tubuhnya. Disinilah Fan Yue memberitahu Bai Suo bahwa kekuatan Zhen Yu hampir imbang dengannya. Tentu dengan kemampuanmu saat ini, mana mungkin bisa membalaskan dendam atas kematian Bai Sun. Paham jika dirinya sangatlah lemah, esok harinya Bai Suo memohon agar Fan Yue dapat mulai mengajarkan ia ilmu sihir. Nah, disinilah Bai Suo dihadapkan dengan beberapa senjata magis yang memiliki level kehebatan masing-masing. Tentu ia berkata dan akan membeli pusaka paling hebat dan ampuh. Meski pusaka tongkat tersebut beratnya 500 kilo, terlihat Bai Suo mampu mengangkatnya. Namun, terlihat Bai Suo tak mampu menahan lebih lama, yang membuat ia terpental dan terluka. Sedangkan di dalam sekte, Zhao dihukum cambuk menggunakan tulang api sebanyak 300 kali. Hukuman tersebut pantas ia terima karena dianggap gagal bertugas menjaga kota Ning'an. Tak hanya itu, di sana Jin Yao juga mulai mengutus muridnya untuk mencari tahu titik keberadaan istana Hao Yue demi mendapatkan Bai Suo.